Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di wilayah Galilea, Israel Utara pada Selasa 6 Agustus 2024. Rupanya, ledakan itu berasal dari salah satu pangkalan militer Israel. Dikutip dari Tribun News, pesawat tak berawak atau drone Hizbullah lah yang meledakkan markas Zionis itu. Hizbullah sendiri mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangan udara menggunakan satu skuadron pesawat nirawak serang. Perlawanan Islam di Lebanon itu menarget markas pimpinan Brigade Golani. Selain itu, Hizbullah juga menyasar markas unit Egos 621 di Barak Syaraga. Dilaporkan selesai serangan itu, sirene berbunyi di wilayah Akred dan Nahariya. Asap mengepul dari lokasi militer di teluk antara dua lokasi tersebut. Militan Hamas akhirnya menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik mereka. Yahya Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang terbunuh di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, pria 61 tahun itu merupakan sosok yang diincar oleh pasukan militer Israel. Hal itu lantaran Sinwar dianggap sebagai dalang di balik serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu di wilayah Israel. Meski tak banyak muncul, Yahya Sinwar diketahui berada di Gaza sejak perang antara Hamas dan Zionis pecah. Yahya Sinwar juga pernah menghabiskan separuh masa dewasanya di sel-sel penjara Israel. Karena keberaniannya melawan militer Zionis, ia pun dianggap sosok yang menakutkan. Bahkan Israel menjulukinya si penjagal dari Gaza. Pemilihan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas diputuskan dengan suara bulat. Fakta bahwa Hamas memilih Sinwar menggantikan Haniyeh menunjukkan vitalitas militan Palestina itu. Hamas menganggap pengetahuan Sinwar yang akurat tentang pendudukan akan memperkuat posisi negosiasi di tahap selanjutnya. Hizbullah terang-terangan menyebut bahwa serangan terbaru yang diluncurkan ke Israel Utara pada Selasa 6 Agustus 2024 hanyalah pemanasan. Pihaknya menegaskan bakal menembakkan roket-roket Hizbullah dan senjata berat lainnya untuk menggempur Zionis. Dikutip dari Tribun News, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan proksi Iran akan segera menyerang Israel. Serangan itu pun akan dilancarkan dari berbagai penjuru dengan intensitas yang jauh lebih besar. Nasrallah mengatakan serangan terhadap Israel tengah dipersiapkan oleh Iran, Yaman, dan Lebanon. Perang yang lebih besar digadang bakal pecah akibat pembunuhan Komandan Tinggi Hizbullah Fuad Shukr dan bos Hamas Ismail Haniyeh. Nasrallah menegaskan Hizbullah telah dilengkapi dengan berbagai senjata modern dan mampu untuk menghancurkan negara Israel. Pihaknya juga memiliki senjata jenis roket yang memungkinkan untuk menghancurkan pabrik militer Zionis. Militan Hamas melakukan penyergapan ketat terhadap kendaraan Israel di Jalan George, timur kota Rafah. Pada Selasa 6 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam terlibat aksi bentrok dengan Israel. Al-Qassam memasang tameng dengan menggunakan alat peledak, anti-armor, rudal anti-personel, dan mortir. Pihaknya juga menyerbu kendaraan musuh yang menembus Jalan George dengan rudal Al-Yasin 105 dan bom aksi gerilya. Usut punya usut, rupanya Al-Qassam memiliki peta rinci yang mereka gunakan untuk melancarkan penyergapannya. Peta besar itu tampak dalam klip yang dibagikan Al-Qassam di Telegram pada Rabu 7 Agustus 2024. Diketahui Al-Qassam menggunakan peta itu untuk menyukseskan serangan yang dinamainya penyergapan Komandan Syuhada Ismail Haniyeh. Peta terperinci itu juga memudahkan Al-Qassam saat menyergap dan menghancurkan dua pengangkut pasukan Nimar.
Jet-jet tempur Israel dikabarkan melanggar batas suara di atas Beirut pada Selasa 6 Agustus 2024. Bahkan pesawat-pesawat tempur itu terbang rendah di atas ibu kota Lebanon. Para warga mengklaim mereka bisa melihat jet-jet itu berlalu lalang dengan mata telanjang. Diketahui pesawat-pesawat tempur IDF itu terbang di langit Beirut jelang pidato pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Dikutip dari The Times of Israel, Nasrallah menuding bahwa dentuman sonik yang dilepaskan jet-jet IDF itu adalah bentuk provokasi. Nasrallah pun menganggap tindakan yang dilakukan Israel itu sebagai hal yang sepele. Meski begitu, suara keras yang dihasilkan jet-jet tempur itu membuat warga Beirut panik. Para warga Beirut berlarian mencari tempat perlindungan. Jet-jet tempur itu bahkan dikabarkan telah menembus penghalang suara 3 kali dalam waktu kurang dari 30 menit. Militan Hamas telah menunjuk Yahya Sinwar sebagai pengganti Ismail Haniyeh. Sinwar menduduki posisi Kepala Biro Politik Hamas lantaran Haniyeh tewas terbunuh di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Yahya Sinwar sendiri merupakan sosok yang paling dicari oleh pasukan Israel. Hal itu lantaran Sinwar dituding paling bertanggung jawab atas penyerangan 7 Oktober 2023. Dikutip dari Tribun News, sebagai sosok yang diburu Israel, IDF bahkan sampai menawarkan imbalan bagi siapapun yang menemukan keberadaan Sinwar. Militer Israel mengatakan Yahya Sinwar selama ini berada di Gaza. Namun pihaknya kesulitan untuk menemukan keberadaannya, sehingga IDF memilih jalan untuk membuat sayembara. Pihaknya dikabarkan bakal memberi hadiah pada siapapun, terutama warga Gaza, jika melaporkan informasi keberadaan Sinwar. Hal itu terlihat dalam pamflet yang beredar di Gaza beberapa waktu lalu. Israel menjanjikan hadiah berupa uang senilai 400.000 US dollar atau sekira 6,4 miliar rupiah. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menyampaikan pidato di acara peringatan kematian Komandan Fuad Shukr Selasa 6 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Nasrallah menyinggung mengenai potensi serangan balasan yang akan dilesatkan ke Israel. Seperti diketahui, Israel hingga kini dilaporkan terus bersiaga. Pihaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan balasan atas terbunuhnya bos Hamas dan komandan tinggi Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Nasrallah menyebut bahwa Israel sedang harap-harap cemas menunggu serangan balasan itu. Rupanya, Hizbullah sengaja membuat Israel menunggu kapan pihaknya menyerang. Diungkap Nasrallah, menunggu merupakan bagian dari serangan balasan itu sendiri. Ia menambahkan, pertempuran yang akan dihadapi Israel itu juga bersifat psikologis. Lebih lanjut, Nasrallah mengatakan bahwa serangan balasan bisa jadi datang secara bersama-sama maupun terpisah. Ia lantas menegaskan bahwa Hizbullah dan Iran memiliki kemampuan untuk menanggapi pembunuhan yang didalangi Israel. Menteri Luar Negeri Israel Katz membeberkan rencana untuk menyingkirkan Yahya Sinwar yang kini menjadi bos Hamas. Seperti diketahui, Hamas menunjuk Yahya Sinwar untuk menggantikan posisi Ismail Haniyeh sebagai kepala biro politik. Sinwar mengisi kekosongan posisi tersebut lantaran Haniyeh terbunuh dalam serangan IDF di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Setelah dinyatakan sebagai pemimpin baru Hamas, Sinwar langsung menjadi buron nomor 1 Israel. Dikutip dari Tribun News, Israel Katz menilai pengangkatan Sinwar adalah alasan kuat untuk segera menghapuskan Hamas. Katz bertekad untuk memusnahkan militan Palestina tersebut dari muka bumi. Hal itu diutarakan Katz lewat cuitan di X-nya pada Rabu 7 Agustus 2024.
Senada dengan Quds, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan, satu-satunya tempat yang cocok untuk Sinwar adalah di samping Mohammed Dev yang dikabarkan telah tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.